wabarakatuh. Kami di sini sudah bersama dengan narasumber kami yang bergelut di bidang Shopee Live. Ya, bisa berkenalan Mas, namanya siapa? Oke, nama saya itu Royan Sofyan ya. Tapi saya lebih dikenal di dunia online itu kan teman saya banyak di online ya Pak ya. Iya. Itu saya panggilannya Roy gitu Pak. Oh, Mas Jadi Roy. panggilannya singkat aja Roy gitu. Oh, Heeh. iya. Terus Masnya itu kelahiran tahun berapa ya kalau boleh tahu? Saya itu kelahiran tahun 93 akhir, tahun akhir. Jadi bisa dibilang ya masuk ke 94 lah gitu. Oh, Heeh. gitu. Terus maaf kalau boleh tahu Mas udah menikah atau masih single? Untuk saat ini alhamdulillah Mbak. Eh, Sudah menikah, udah usia pernikahan sekitar 2 tahunan. 3 tahun, 3 tahun. oh, 3 tahun. 3 tahun ini. Terus Mas udah punya momongan atau belum? Alhamdulillah sudah satu. Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu nama istri Samen siapa ya Mas? Nama istri saya Risa, Mbak. Hmm. Panggilannya Risa. Kalau boleh tahu ini apa namanya riwayat pendidikan Samen tuh di mana saja? Saya itu terakhir menyelesaikan sekolah itu di Jawa Timur, Jombang, tahun Hmm. 2013. Oh, SMK. oh SMK. SMK. Gading mau Mas? Betul. Oh alah, lulusan Gading. Iya. SMK. SMK ya. Hmm. Jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Oh alah, Jadi, TKR. jadi saya hobinya itu di otomotif dulu. Oh Heeh. gitu, ya. Iya. Terus kok bisa ketemu sama Mbak Risa yang gimana Mas? Jadi dulu itu ada teman saya, Iya. itu dia kesini kan, ngerantau di Ponorogo, Heeh. teman kerjanya. Setelah itu mereka foto bareng. Setelah foto bareng, itu saya tahunya di situ, ini siapa gitu. Oh gitu. Akhirnya dikenalkan sama teman saya itu, dan akhirnya Hmm. ketemu dan setelah itu menikah. Alhamdulillah ya Mas. Hmm. Masnya berarti bukan asli Ponorogo ya? Saya itu kelahiran Kalimantan. Oh Heeh. Kalimantan. Asli orang tua itu Jawa Tengah, Mbak. Oh Hmm. gitu. Berarti sampean kelahiran Kalimantan, orang Ya, tuanya Jawa Tengah, betul. di sana merantau. Di sana merantau, Oh betul. gitu. Saya besar di sana, lahir di sana juga, di Oh Kalimantan. alah. Cuman setelah lulus SMA itu saya kemana-mana ya, ngerantau kemana-mana. Hmm. Surabaya, Jakarta, mana-mana lah pokoknya. Oh Sampai alah. terakhir di Ponorogo ini. Oh Gitu. gitu. Kalau boleh tahu sampean menikah umur berapa Mas? Saya menikah itu di usia 28 tahun. Oh 28 tahun. 28 tahun. Waktu itu sampean udah punya apa ya, tabungan atau mungkin udah punya pekerjaan atau masih ya bingung mencari pekerjaan sana sini? Waktu itu sebenarnya gini ya, saya itu posisinya masih kerja dulu Mbak. Oh Masih gitu. kerja di rumah sakit mata di Hmm. Jakarta Utara, itu sebagai administrasi. Gitu gitu. Terus kemudian ketemu. Setelah itu ketemu, saya memutuskan untuk resign Oh. dan akhirnya menikah dan berdomisili di sini sekarang, di Oh Ponorogo. gitu gitu. Iya. Gitu. Terus ini Mas, kalau boleh tahu bagaimana perjalanan karir Anda sebelum merintis usaha ini? Perjalanan saya sebelum merintis usaha. Iya. Ya saya dulu tuh pernah kerja di perotomotifan di bengkel, di dealer Iya. Mitsubishi awalnya. Saya juga pernah bekerja di sebuah minyak apa ya, kilang minyak di Hmm. Kalimantan. Setelah itu terakhir saya bekerja di rumah sakit mata tadi. Oh iya iya. Jadi setelah itu saya memulai bisnis ini sebenarnya udah lumayan lama, Mbak. Cuman bisa dikatakan boomnya itu baru-baru pas sekarang-sekarang ini, pas Oh di awal-awal setelah COVID, nikah gitu ya? di Oh. awal COVID-19, Pak. Oh gitu. Iya Gitu. iya. Bisakah sampean menjelaskan bisnis sampean ini Mas? Secara singkat gitu? Boleh. Jadi saya itu bergerak di bidang online. Ya. Awalnya dulu itu saya main TikTok, Mbak. Hmm. Awal era-era TikTok yang masih joget-joget gitu kan. Saya tuh awalnya orang yang paling benci dengan TikTok karena mungkin di sana banyak sekali orang-orang joget gak jelas ya. Iya iya. Setelah itu saya memanfaatkan platform tersebut untuk mencari cuan. Oh. Karena di sana sepertinya marketnya sangat besar dan TikTok itu menjadi salah satu platform yang menurut saya lumayan apa ya, gurih lah waktu itu ya. Oh iya iya. Dibanding ini nyebut merek nggak apa-apa ya. Boleh. Dibanding Shopee ya. Iya. Jadi Shopee itu kan platform yang khusus orang untuk membeli ya, belanja ya. Sedangkan TikTok itu e-commerce, sebuah sosial media yang di situ bisa untuk jualan. Jadi saya berpikir, wah ini jauh lebih apa ya, targetnya tuh jauh lebih besar daripada si Shopee sendiri. Yang mana Shopee kan targetnya memang orang yang mau belanja.
Kalau di TikTok sendiri tuh orang yang cari hiburan, otomatis kalau misalnya nemu barang atau kita cara pembawaan kita itu bagus, orang akan tertarik membeli barang kita. Makanya saya memanfaatkan platform TikTok tersebut. Oh gitu. Awalnya di situ. Oh. Terus sekarang sampean lebih bergelut di mananya, Mas? Untuk saat ini ya, itu saya tuh bergelut di 2 platform. Ya. Sekarang itu yang paling utama malah justru di Shopee-nya. Di Hmm. Shopee, kemudian yang kedua itu sekarang di TikTok. Di TikTok itu mungkin kita hanya bikin VT. VT itu video TikTok, video singkat-singkat tentang produk gitu. Jadi kita ada sekitar 3 toko sekarang totalnya. Oh. Jadi dua toko itu di TikTok, 1 toko di Shopee untuk saat ini. Oh gitu. Gitu. Kira-kira apa Mas produk yang sampean live kan gitu? Oh, yang saya live kan ya? Iya. Jadi saya sekarang itu mempromosikan produk fashion pria. Kita ada 3 toko ya. Jadi yang di Shopee itu fashion pria. Ya fashion pria lengkap ya, mulai dari hoodie, sweater, celana jeans, kaos, ya kemeja, pokoknya intinya semua fashion pria itu, kecuali sepatu ya. Itu kita ini. Jadi kita jual. Untuk yang di toko di TikTok yang kedua dan ketiga itu kita bergerak di bidang elektronik dan home living. Jadi mulai dari perlengkapan alat konten kreator ya. Teman-teman sekarang banyak banget yang mulai mencoba untuk menjadi konten kreator. Ya, itu kita jual alat-alat itu dan home living mungkin peralatan rumah tangga lah gitu. Di toko yang ketiga ini gitu. Oh ya, kira-kira kalau boleh tahu nama tokonya apa, Mas? Untuk saat ini saya bisa cuma ngasih tahu 1 toko dulu ya. Ya. Yang memang benar-benar aktif, yang benar-benar memang kita kita mainkan terus setiap harinya. Itu namanya Bang Store. Oh, Bang Star. Bang Store. Itu. Mungkin nanti bisa cek langsung di Shopee ya. Insya Allah selalu live sih. Gitu. Jam berapapun insya Allah, kalau memang ada hostnya mungkin pasti live. Kadang kan ada yang libur juga ya. Oh gitu. Berarti kalau libur kayak gitu, live-nya bisa berhenti atau digantikan dengan host yang lain gitu? Kalau misalnya libur itu kan salah satu aja kan yang libur. Kita nggak memperbolehkan libur sama-sama, nggak boleh. Itu mungkin hari Senin mungkin 1 orang si A, Selasa si B ya. Jadi bergantian. Jadi untuk live-nya tetap continue, jalan terus. Oh, jalan terus. Hanya saja mungkin untuk waktunya dikurangi. Di jadwal orang itu kosong gitu aja. Oh gitu. Jadi kita lebih maju mungkin waktunya. Dan mungkin istirahatnya off-nya lebih agak cepat. Yang awalnya cuma istirahat 1 jam mungkin, gara-gara 1 orang ada yang kosong, ada yang libur, itu mungkin jadi totalnya 4 jam kosongnya. Gitu. Jadi kita off 4 jam. Berarti tetap nggak digantiin ya, Mas? Tetap nggak digantiin. Oh, jadi tetap continue. Oh, continue gitu ya. Tetap jalan terus. Gitu. Kecuali mungkin ada kendala teknis, mungkin kita kan sering juga ngalami mati lampu atau wifi lagi error seperti itu kan. Itu mungkin pernah 1 sampai 2 hari kita libur live gitu. Tapi ya dampaknya seperti yang saya bilang tadi, itu akan mempengaruhi akun. Besoknya pasti langsung akan sepi penontonnya gitu. Terus kalau ada kendala teknis seperti itu nih ya, Mas, itu pemulihan akunnya tuh kira-kira berapa hari ya? Biasanya normalnya, rata-rata semua platform ya, dari Shopee atau TikTok, itu pemulihannya sekitar 90 harian. Oh, 90 hari. Tapi ada alternatif lain, kita harus mau nggak mau, suka nggak suka harus bakar uang. Harus ngeboost secara iklan. Jadi kalau kita berharap organik ya, paham ya? Kalau misalnya live itu ada yang namanya penonton organik, ada juga penonton yang di-boost dengan iklan. Nah, kalau misalnya penonton itu lagi drop penonton organiknya, kita bisa nge-boost melalui iklan. Jadi kita membayar Shopee-nya itu atau membayar TikTok-nya, itu nanti akan disebarluaskan oleh mereka. Gitu. Jadi kita lebih butuh effort dan lebih mengeluarkan banyak biaya sih sebenarnya kalau itu. Makanya saran saya kalau misalnya teman-teman juga mau live, itu usahakan ya mungkin traffic yang organik saja. Yang pertama mengurangi pengeluaran uang lah ya. Yang kedua juga lebih enak kalau organik sih. Karena audiensnya benar-benar real kalau organik. Kalau yang iklan itu biasanya dia itu asal sembarang sebar. Jadi target market kita itu kayak nggak tertarget gitu. Kalau iklan. Jadi ya terserah mereka, yang penting ini disebarluaskan ke orang-orang gitu. Tapi kalau organik itu menyesuaikan apa yang mereka cari. Contohnya, saya pengen cari kaos pria. Di saat kita live mungkin yang naik mungkin ya ada teman-teman yang lain gitu. Langsung ketemu gitu. Tapi kalau misalnya diiklankan, itu dia nyebar secara luas dan tidak tertarget. Siapapun bakal ketemu live kita. Jadi akan lebih boros sebenarnya jatuhnya. Akan lebih boros. Iya, sebelum masuk lebih ke bidang Shopee Live ya Mas sekarang.
Di bidang Shopee Live itu apakah ada persiapan Mas sebelumnya live gitu? Sebelum live ya, Iya. pasti banyak ya yang kita persiapkan saat sebelum melakukan live ya. Mungkin dari hostnya sendiri itu kita arahkan, karena di beberapa platform itu ada kata-kata yang dilarang diucapkan saat live. Ya, ini bagaimana cara sampean itu menjangkau audiens sampean Mas? Dengan cara apa selain yang tadi? Menjangkau audiens itu ya seperti yang tadi ya kita bilang tadi, yang pertama ngiklan, Mm-mm. yang kedua mungkin kita mencari host yang menarik tadi, yang ketiga kita bisa apa ya, kita harus rutin atau kita harus konsisten dalam live streaming. Oh. Jadi semakin kita sering live streaming itu biasanya si pihak platform sendiri, entah TikTok ataupun Shopee, itu akan merekomendasikan sebuah toko yang memang rajin dan disiplin dia dalam apa namanya live streaming. Oh. Kalau misalnya kita live-nya sehari live, besoknya kosong, atau besoknya lagi live, besoknya kosong, itu mungkin nggak akan bisa signifikan naiknya. Dia akan bahkan akan mati akun itu gitu. Jadi sebuah akun TikTok atau akun Shopee itu sama halnya seperti kita memelihara sebuah tanaman kalau menurut saya ya. Oh. Setiap hari harus dipupuk, harus disiram. Kalau misalnya sehari nggak dipupuk atau disiram mungkin agak layu ya. Sama halnya dengan platform yang kita mainkan sekarang. Jadi kita harus selalu live streaming secara konsisten, komitmen. Jamnya pun kadang kita harus tepat. Misalnya hari ini jam 6 pagi, besoknya juga harus melakukan hal yang sama. Oh, gitu. Meleset beberapa menit pun akan membuat algoritma sedikit berubah. Entah dari penontonnya turun, atau live kita tidak disebarluaskan oleh si pihak platform tersebut. Gitu. Gitu. Terus ini Mas, berapa sih pendapatan sampean per bulan? Waduh. Kalau berbicara pendapatan ini gimana nih kira-kira? Perlu disebutin nominalnya atau gimana? Saya jadi gak enak sebenarnya. Ya disebutin nominalnya. Jadi kalau misalnya berbisnis online itu ya semua ya Mbak ya. Saya mengatakan untuk yang berjualan terutama itu sebenarnya nggak pasti. Jadi naik turun sebenarnya untuk omset, untuk marginnya itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu akan berbeda-beda. Jadi kalau berbicara ditanya berapanya itu kita tidak bisa menyebutkan seperti kita halnya menjadi seorang karyawan yang kerja kantor mungkin ya. Gajinya berapa Kak? Gajinya 3 juta kan bisa kita pasti ya. Tapi kalau misalnya di dunia online itu di dunia perjualan lah, lebih tepatnya kita belum bisa memastikan berapanya. Mungkin lebih tepatnya rata-rata pendapatannya mungkin. Iya. Kalau misalnya untuk berapanya kita nggak bisa nyebut. Ini berbeda juga nih. Hari biasa dengan hari-hari besar itu juga berbeda pendapatannya. Kalau di hari-hari besar, contohnya seperti Lebaran gitu Mas. Seperti Lebaran ya. Iya. Ini kita berbicara masalah omset atau margin kira-kira. Keuntungan atau omsetnya aja. Omset itu keseluruhan global, untung sama modalnya atau marginnya saja. Itu dibagi dua sebenarnya. Omsetnya, tutup omset ya. Jadi omset itu berarti keseluruhan ya. Iya. Keseluruhan itu kalau misalnya di hari-hari besar seperti kita mau menuju ke Lebaran ya. Iya. Itu biasanya mulai dari hari pertama puasa sampai ke mungkin sekitar seminggu sebelum Lebaran. Itu rata-rata biasanya ya Pak ya. Ini juga nggak bisa dipastikan ya. Iya. Sekitar 50 sampai 150 juta per hari. Per hari. Kalau di hari-hari biasa Mas? Kalau hari-hari biasa itu omsetnya nggak terlalu besar sebenarnya. Nggak seperti saat Lebaran. Ya wajar ya mungkin. Iya. Itu mungkin bisa di 10 sampai 15. Ya kadang sekali-sekali 20 gitu. Rata-rata per harinya. Omset ya. Iya. Kita berbicara masalah omset. Nanti silakan disimpulkan sendiri. Dari omset itu nanti untuk kalau mau tahu keuntungannya berapa, itu 10% dari omset itu. 10% dari misalnya kita dapat hari ini 10 juta. Iya. Omsetnya 10 untuk marginnya atau penghasilan bersihnya 10% dari 10 juta itu. Nanti silakan disimpulkan sendiri. Iya. Gitu. Terus bagaimana Mas suka dan duka sampai dalam menjalankan atau menggeluti bisnis ini gitu? Waduh, suka dan dukanya nih sangat-sangat berat ya. Awal nge-live itu dulu saya di teras atas. Di atas itu kan ada teras ya. Iya. Saya sendiri nge-live, nyoba nge-live sendiri. Itu saya di lantai gitu kan. Saya todongin itu kamera ke arah produk. Saya coba ngobrol meskipun public speaking mungkin nggak sebagus sekarang ya kan. Iya. Karena sudah terbiasa. Jadi saya mencoba untuk bisa gimana caranya saya bisa ngomong seperti teman-teman yang ada di sebelumnya kan, teman-teman sudah banyak yang berhasil sebelumnya.
Saya sebenarnya cuman ya daripada nggak ngapa-ngapain, nyobalah gitu. Karena sebelumnya itu saya ini Mbak, saya itu lebih lebih ke apa ya, toko yang diem aja, toko yang tidak di live kan. Saya Hmm. tuh punya toko Shopee mulai tahun 2016 sebenarnya. Oh gitu. Jadi ketika 2016 sampai 2019 itu dia kan belum ada yang namanya fitur Shopee Live. Iya. Nah, saya cara berjualannya sebenarnya nunggu bola. Hmm. Jadi ketika kita upload produk di sebuah toko itu kita diamin aja gitu. Itu nanti akan ada yang check out sendiri, baru kita packing, kita kirim pesanannya gitu. Dulu gitu. Hmm. Setelah perkembangan zaman ya, untuk algoritma berubah, semuanya berubah. Tahun 2019 tuh muncul yang namanya TikTok Live tadi yang saya bicarakan Iya. pertama. Di situ saya belajar nge-live, belajar ngomong, belajar apa ya, public speaking, belajar caranya gimana apa namanya, audiens supaya mau check out, mau beli gitu. Itu saya belajar, wah suka dukanya banyak sih. Saya tuh mulai merasakan hasil tuh pertama kali live itu di bulan ketiga atau kalau nggak keempat kalau nggak salah. Itu Setelah saya awal itu ya. jadi waktu itu saya sebulan nge-live itu mungkin sekali nge-live itu nggak ada yang check out gitu, nggak ada yang belanja gitu. Nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi. Bener-bener mendapatkan hasil yang lumayan itu pas di bulan keempat sebenarnya. Jadi Gitu. sehari awal-awal itu ya paling cuma 2, 3, 1 itu 1 hari nge-live. Oh, satu hari. Mm-mm. Setelah di bulan keempat itu saya mulai tiba-tiba nggak tahu algoritma itu kayak mendukung ya. Iya. Algoritma sudah mulai menyebarkan live kita karena mungkin ya tadi yang saya bilang pertama tadi kita konsisten live itu seperti tanaman yang dipupuk dan disiram setiap harinya Oh, iya. akan menyebar, akan apa ya, direkomendasikan lah oleh pihak Shopee dan Shopee ya. TikTok gitu. Gitu. Terus apa aja sih Mas selama sampean sudah berusaha seperti ini, impian-impian apa yang sudah sampean capai kira-kira? Impian apa yang sudah saya capai? Iya. Impian yang pertama sih ya sebelumnya saya pengen cepat punya istri dulu ya. Setelah itu alhamdulillah saya jarak berapa bulan dikaruniai anak, itu sebuah impian besar saya Oh. dan alhamdulillah sudah tercapai. Setelah itu ya itu tadi saya punya bisnis yang mungkin gak harus keluar rumah, gak harus kemana-mana, saya bisa membuat apa ya, sebuah bisnis di rumah dan bisa ngerekrut karyawan atau bahasanya host ya sekarang ya. Iya. Itu impian-impian saya dan alhamdulillah terwujud sekarang ini. Berarti Masnya udah punya karyawan ya Mas? Alhamdulillah totalnya itu ada sekitar 5 insya Allah, 5 karyawan insya Allah. 5 host lah. 5 Kalau host. karyawan kayaknya kurang ini. Oh iya, Host 5 lah. host. 5 host. Terus itu ada per jam-jamnya gitu ya? Ya, per hari itu kita kasih maksimal 4 jam. Satu host. host. Jadi jam kerjanya 4 jam. Dan kita sekarang itu sudah menerapkan live itu secara 24 jam. Jadi dari pagi sampai malam sampai subuh gitu. Pagi lagi sampai malam sampai subuh lagi dan itu terus. Ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan untuk yang 24 jamnya ya. Iya. Biasanya kita maksimal di jam 10 malam. Tapi udah 3 sampai 4 bulan ini kita udah menerapkan total 24 jam nonstop live. Ya mungkin ada apa ya, ada jarak apa namanya, jarak stop dulu 1 jam saat subuh itu. Saat subuh kita off dulu. Nanti lanjut pagi lagi sampai subuh lagi gitu. Gitu. Dan itu terus berganti ya Mas hostnya selama 24 jam itu? Terus berganti. Terus berganti, jadi kita kasih waktu 1 jam live, 1 jam istirahat, teman-teman ganti yang lain gitu. Jadi sip-sipan. Sip-sipan gitu. Terus harapan jenengan di masa depan tuh apa Mas? Harapan saya sih insya Allah saya mau mewujudkan atau apa ya, membuat lebih banyak lagi lapangan pekerjaan Mbak. Untuk teman-teman mungkin yang anak-anak muda yang udah lulus sekolah, lulus kuliah yang belum dapat pekerjaan, mungkin saya lebih ke fokus ke sana sih. Membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman itu. Dan ini sekarang kita kebetulan lagi nggarap studio ya. Plus juga alhamdulillah ya, sekalian rumah. Jadi itu nanti ada 2 lantai. Di bagian bawah itu mungkin untuk rumah keluarga. Di atas itu insya Allah nanti ada 3 kamar. Ada 3 ruangan studio yang akan kita buat. Dan insya Allah minta doanya ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita udah mulai bikin studio baru, terus ya insya Allah bakal membuka lapangan pekerjaan lagi sih. Gitu. Alhamdulillah banget ya Mas. Iya. Terima kasih Mas Roy atas ilmunya yang telah diberikan sama kami dan diberizinkan kami bisa wawancara dengan Mas Roy. Sama-sama. Sekian dari kami, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk penonton yang menyaksikan. Terus semoga
cita-cita Mas Roy bisa terwujudkan dan kita bisa mencontoh atau meniru Mas Roy ya. Amin. Bisa menjadi pengusaha muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.